Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang isu korupsi Bansos Pemda DKI yang menerpa Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur. Nah, ini coba ingin diangkat dan dalam tanda kutip ingin menjegal ya. Ketika kasus Formula E ya, coba-coba untuk dicari ya celah, terus ternyata memang ada lagi kasus yang ingin membebankan Anies, yang intinya kalau kita melihat naga-naganya ya, ingin supaya Anies itu tidak bisa nyapres. Nah, ini tentu saja analisa bisa benar bisa tidak ya. Nah, ini dari relawan Anies sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Relawan Anies pasang badan soal dugaan korupsi Bansos DKI. Silahkan ... Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Isu korupsi Bansos Pemda DKI Jakarta menerpa Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur. Isu itu muncul bermula dari unggahan akun pengguna Twitter username @kurawa yang mengatakan bantuan beras masih tertimbun dan sudah membusuk. Dia juga menyebut ada penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya adalah penerima anggaran terbesar dari Bansos yang disalurkan saat itu. Menanggapi kabar itu, Sismono Laude menjelaskan bahwa bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi suatu solusi yang seharusnya diapresiasi untuk Anies. Memang nyatanya itu sangat membantu masyarakat, terutama di awal-awal pandemi. Itu kan bantuan untuk orang-orang bisa survive, dan itu sangat membantu. Tanya saja sama warga Jakarta, kata Laude saat dihubungi beberapa waktu lalu. Laude lebih melihat bahwa kebijakan yang diambil Anies adalah solusi membantu masyarakat saat pandemi. Namun menanggapi dugaan korupsi, dia serahkan kepada pihak yang berwenang. Soal adanya dugaan korupsi, ya silakan. Kami tidak mau mengurus itu. Itu kewenangan pihak berwenang. Baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK, silakan diusut. Silakan cari siapa yang bertanggung jawab untuk persoalan itu, ujarnya. Sementara Jubir KPK Ali Fikri mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang ditemukan. KPK sendiri akan menindaklanjuti laporan dengan melakukan verifikasi dan pengayaan informasi. Ya, sobat sekalian, itu ya dari relawan Anies yang memberikan statement. Silakan kalau mau melakukan penyelidikan adanya isu ya korupsi Bansos Pemda DKI pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur ya. Jadi satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah fakta tentang definisi korupsi itu sendiri. Kalau kita melihat fakta yang terjadi adalah Perumda Pasar Jaya itu ya, ada penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar ya. Kemudian bantuan beras tersebut masih tertimbun dan sudah membusuk ya. Jadi yang menjadi persoalan ya, apakah ini ada indikasi kerugian keuangan negara, kerugian keuangan daerah, atau salah urus dalam distribusi beras ya. Atau yang ketiga, ada uang masuk ke kantong Anies Baswedan. Kan cuma 3 itu saja. Yang pertama, misalnya adakah indikasi kerugian ya, kerugian keuangan daerah ketika ada bantuan beras itu tidak terdistribusi. Nah, ini kan bisa dilihat. Kalau masalah distribusi, berarti ini tidak terkait masalah korupsi, tetapi lebih terkait masalah kapabilitas untuk melakukan distribusi. Karena korupsi yang sesungguhnya definisinya itu
adalah ada uang yang masuk ke kantong pejabat, yang masuk ke kantong Anies. Nah, ini bisa diperiksa ada nggak. Sedangkan kalau permasalahan tentang bantuan beras itu tidak bisa terdistribusi dan akhirnya membusuk, itu berarti hal yang lain, bukan hal terkait korupsi, tetapi bagaimana mismanagement atau manajemen yang kurang baik dari pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsinya untuk melakukan distribusi. Dan apa yang terjadi tentang beras bansos ini, ya, ternyata ini mereka merupakan fakta, ya, bahwasanya bantuan beras itu adalah beras bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang menjadi solusi yang seharusnya diapresiasi, ya. Ini pada saat pandemi kita ketahui ekonomi sedang memburuk, kemudian daya beli lesu, ya. Kemudian ada tuh inisiatif dari pemerintah daerah, yaitu mengadakan bansos bantuan, ya, berarti ada pengadaan. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan, kenapa tidak langsung didistribusikan padahal COVID sekarang sudah selesai, ada banyak waktu pada waktu itu, ya, pada waktu yang bisa dipakai untuk melakukan distribusi beras daripada mengendon beras itu di gudang. Nah, ini kan tidak terkait hal yang cetowelo-welo atau jelas terkait korupsi atau uang yang diterima masuk di kantong pejabat atau dalam hal ini kantong Anies. Dan sebelumnya kita ketahui Anies untuk kasus yang lain, untuk kasus isu korupsi bansos ini juga terkesan dipaksakan, ya, terkesan dicari-cari, ya, padahal kejadiannya sudah lama. Meskipun kalau dibantah ini barusan saja ketahuan misalnya ada beras yang membusuk, tetapi beras bantuan COVID itu, ya, kita ketahui sudah setahun yang lalu, gitu, ya, yang harusnya bisa diungkap dengan jelas atau dilakukan klarifikasi tabayun, ya, untuk pemeriksaan apakah ini ada indikasi korupsi, yaitu uang itu masuk ke kantong Anies Baswedan. Karena tidak semua, gitu, ya, hal kerugian keuangan daerah itu langsung dibebankan kepada gubernur. Bisa saja oknum-oknumnya yang bermain di bawah di lapangan itu yang mengambil keuntungan. Dan kalau kita telusur, ya, tidak semua, ya, tentu saja ketika yang terjadi adalah kerugian keuangan daerah, apalagi yang bersangkutan dengan bantuan beras, bisa jadi yang terjadi kerugian keuangan daerah itu yang menyebabkan adalah pejabat yang mengelola bantuan bansos tersebut. Dan yang jadi pertanyaan, apakah ada kaitan, ya. Tetapi kembali lagi, kalau permasalahannya ada beras yang membusuk, ya, ada kerugian keuangan daerah, berarti secara akal sehat tentu saja tidak bisa dijadikan itu definisi sebagai korupsi, karena korupsi yang sebenarnya tentu saja ada uang yang masuk, ya, uang dari APBD itu masuk ke kantong pejabat, dalam hal ini Anies Baswedan. Nah, sobat sekalian, kita ketahui sudah menjadi rahasia umum bahwasanya jelang Pilpres ini ada saja hal-hal yang dipakai, ya, oleh lawan politik Anies, termasuk orang yang tidak setuju dengan Anies itu nyapres dan kemungkinan akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan rezim yang akan datang. Maka terkesan suatu hal isu kasus itu diangkat untuk dipaksakan dicari celah kesalahan terhadap Anies. Untuk sebelumnya kita ketahui Formula E itu terkesan juga dipaksakan. Banyak pengamat hukum dan juga kalau kita melihat fakta real di lapangan tentang adakah potensi korupsi dari Formula E yang kita ketahui faktanya berjalan sukses, ya,
sukses dua hal, sukses mengadakan acara dan sukses mendapatkan keuntungan, dan sukses mendatangkan penonton. Dan kita ketahui ajang itu menjadi awal ya kesuksesan tidak hanya untuk Pemda DKI Jakarta tetapi juga Indonesia. Adalah event yang besar setelah pandemi itu agak sedikit dilonggarkan. Dan ketika melihat ada keuntungan, yang menjadi pertanyaan, keuntungan tersebut ya tentu saja sudah masuk ke dalam kas negara atau Pemda. Yang menjadi pertanyaan, adakah uang yang masuk lagi-lagi masuk ke kantong pejabat gubernur atau Anies Baswedan ya? Itu ya pertanyaannya. Karena kalau mencari-cari celah ya, dengan misalnya untuk kasus Formula E yang saat ini setelah itu celahnya tidak kelihatan, terkesan coba untuk dicari alternatif lain. Dan kemarin sudah diungkap oleh Bambang W ya, bahwasanya untuk kasus Formula E ini anomali dan statusnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan tanpa ada tersangka. Dan orang-orang hukum juga pasti geleng-geleng kepala ketika kasus itu naik dari penyelidikan ya. Untuk kasus Formula E ke penyidikan harusnya ada orang yang sudah ditersangkakan. Ini juga tidak ada. Dan kalau kita melihat undang-undang KPK ya, untuk minimal alat bukti itu harus 2 alat bukti, dan untuk Formula E itu belum terpenuhi 2 alat bukti gitu ya. Padahal untuk KPK sendiri dengan standar yang tinggi itu minimal 3 alat bukti. Artinya kalau cuma 2 alat bukti, 1 gugur, maka ini tidak akan memberikan kekuatan ya dalam pembuktian di pengadilan. Nah, Formula E itu sudah dicari-cari celah gitu ya, yang tidak bisa diterima oleh orang hukum ya. Orang yang lama sekolah hukum akan geleng-geleng kepala, botak mikiri bagaimana menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan tanpa adanya tersangka. Nah, sekarang ada isu baru yang coba dinaikkan, yaitu isu bansos ya. Ada juga video di YouTube yang kalau kita searching itu terlihat Anies akan menjadi tersangka ya, padahal video tersebut ya patut diduga hoax ya. Nah, ini kalau menilai siapa yang patut dilaporkan terkait hoax ya, jelas kalau terbukti ya ini video yang menuduh Anies itu diduga melakukan korupsi gitu ya, dibandingkan dengan kasus hoax yang lain ya. Misalnya kasus hoax berita bohong yang disangkakan kepada Bambang Tri ya, terhadap kasus ijazah palsu. Dan memang kedua kasus ini, baik kasus bansos Anies Baswedan maupun kasus berita bohong Bambang Tri ya, kedua-duanya sebenarnya tidak memenuhi syarat, yaitu berita bohong yang memunculkan keonaran ya. Jadi Bambang Tri ya, kasus ijazah palsu yang saat ini persangkakan kepada Bambang Tri ya, itu juga tidak memenuhi syarat karena tidak terjadi keonaran. Keonaran pun itu terkesan tidak genuine. Pun juga untuk kasus video di YouTube yang menuduh Anies itu tersangkut ya kasus bansos beras ya. Jadi hal-hal ya, kalau kita frankly speaking secara rasional, memang tidak ada kasus yang sesuai ataupun memenuhi unsur sesuai pasal yang sering tersangkakan, yaitu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, tentang membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran. Yang terjadi adalah kasus pasal ini menjadi alat gebuk bagi mereka yang tidak pro kepada rezim dan terus dihantamkan kepada oposisi, termasuk juga para aktivis. Nah, kalau kita melihat kasus bansos ini,
Harusnya kalau fair ya, kalau tidak terjadi adanya tindak pidana korupsi ya, itu dibuktikan dengan melakukan penyelidikan, ya sudah selesai gitu ya. Jadi kita harus biasakan berpolitik itu yang sehat. Jangan ketika mempunyai kekuasaan ya, memakai kekuasaan itu untuk menghalangi seseorang untuk haknya ya berpolitik atau apa namanya, apalagi ya mencoba dalam kontestasi pilpres. Ya, kita tunggu saja tentang kasus bansos ini kejelasannya ya. Semoga ya pihak penegak hukum ya atau KPK yang mencoba untuk membuka kasus ini bisa bersikap adil ya, tidak ada unsur campur tangan dari kekuasaan yang mencoba untuk menghalangi hak politik seseorang untuk nyapres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.